Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M Hatta, BP 18120053. Video ini adalah pengganti dari UAS. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari tiga pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Eh, Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Anda adalah karyawan di salah satu perusahaan. Anda mengetahui ada kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerja Anda dan pemimpin Anda. Apa tindakan yang Anda lakukan dalam mengatasi masalah ini? Apabila Anda memilih untuk melakukan whistleblowing, tipe whistleblowing apa yang Anda lakukan dan apa alasan Anda melakukannya, sementara tindakan tersebut melanggar kewajiban kompensasi dan bertentangan dengan etika pasar. Di sini kita harus mengetahui pengertian whistleblowing itu apa. Di sini pengertian whistleblowingnya adalah whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah itu dilakukan oleh rekan kerja ataupun atasan. Di sini tindakan yang saya lakukan adalah mengadukan perbuatan tersebut kepada jikalau perbuatan tersebut dilakukan oleh rekan kerja, maka tindakan yang saya lakukan adalah melaporkan tindakan tersebut kepada atasan. Jikalau atasan yang melakukan kesalahan tersebut, maka saya akan melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Karena apabila kesalahan tersebut kita lakukan di dalam perusahaan secara terus-menerus tanpa diatasi dengan cepat, maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan atau jatuh. Jikalau saya memilih whistleblowing, maka saya akan memilih whistleblowing eksternal. Karena mengapa? Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat dan konsumen yang berada di sekitar perusahaan. Maka daripada itu kita harus memerhatikan masyarakat sekitar, apakah mereka merasa nyaman atau terganggu oleh aktivitas yang kita lakukan di dalam perusahaan tersebut. Maka daripada itu kita harus melihat kondisi masyarakat sekitar, apakah mereka terganggu atau tidak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari yang kedua. Adapun pertanyaannya adalah bila ada perusahaan yang memproduksi produk yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada masa yang akan datang, seperti produk makanan yang mengandung MSG, warna bukan dari warna makanan, dan lain sebagainya. Ternyata banyak yang digemari oleh anak-anak dan kalangan lainnya. Bagaimana pendapat Anda terkait kondisi ini? Apakah perusahaan tersebut melanggar etika pemasaran atau dalam konteks produk? Menurut pendapat saya adalah mengenai produk yang mengandung MSG atau pewarna yang bukan pewarna makanan atau lain sebagainya, sebaiknya perusahaan melihat dampak negatif dari produk yang dibuatnya. Apabila produk tersebut digunakan banyak diminati oleh konsumen atau banyak orang dalam waktu yang cukup lama atau berkelanjutan, akan mengakibatkan dampak yang sangat fatal untuk masa yang akan datang. Maka daripada itu, perusahaan harus mempertimbangkan lagi bahan-bahan dasar pembuatan produk tersebut. Maka produk tersebut apakah baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka panjang ataupun tidak. Maka daripada itu, perusahaan harus lebih pintar dalam memilih
produk yang harus bahan-bahan produk yang harus digunakan. Apakah perusahaan melanggar etika pemasaran dalam konteks produk? Tidak. Karena mengapa? Etika pemasaran dalam konteks produk yaitu produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Yang kedua, produk yang dibuat memuaskan konsumen. Sedangkan dari pertanyaan tersebut tadi produk tersebut memuaskan konsumen. Selanjutnya, produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, dan produk tersebut dibutuhkan dan berguna oleh masyarakat juga, dan produk yang memiliki potensi ekonomi. Ya, begitu betul. Tapi alangkah baiknya perusahaan melihat dampak negatif dari produk tersebut. Apakah produk tersebut bagus dikonsumsi dalam jangka lama atau tidak. Maka daripada itu perusahaan lebih baik mempertimbangkan lagi bahan-bahan dasar pembuatan produk tersebut. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.